Pratama Angel Sagala, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2017 dengan NPM 1709-2001, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatera Utara. Di sini saya membuat sebuah video pengajaran tentang teks anekdot pada siswa kelas 10 SMA. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Asdita Hasibuan, FPD. Video pengajaran yang saya buat ini berdasarkan kurikulum 2013. Nah, seharusnya pembelajaran teks anekdot ada 2 kali pertemuan, namun pada video ini saya cantumkan hanya 1 kali pertemuan, yaitu dengan waktu 4 kali 45 menit. Pada pembelajaran ini, siswa diminta mampu mengetahui pengertian dari teks anekdot, mengetahui ciri-ciri teks anekdot, serta mampu mengidentifikasi struktur yang ada pada teks anekdot. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini yang pertama itu pengertian teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, dan contoh teks anekdot. Pendekatan yang digunakan pada materi ini yaitu pendekatan saintifik dengan metode curah pendapat, diskusi, dan penugasan dengan model pembelajaran discovery learning. Media pembelajaran yang digunakan yaitu internet dan multimedia. Alat atau bahan yang digunakan yaitu laptop dan naskah anekdot. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Baiklah, semua hadir. Oke. Oh iya, mumpung Ibu ingat, tugas yang telah Ibu berikan minggu lalu tolong dikumpulkan nanti setelah pembelajaran telah usai. Baiklah anak-anak, coba dibuka bukunya. Bab 2 halaman 43. Nah, di situ kan ada sebuah ilustrasi. Ilustrasinya lucu dan sangat menarik. Tetapi sepertinya ada unsur yang terkandung di dalam ilustrasi tersebut. Miss mau bertanya, siapa yang tahu apa nama dari ilustrasi tersebut? Disebut apa? Ada yang tahu? Ya, benar, teks anekdot. Jadi, ilustrasi yang tercantum di dalam buku ini disebut dengan teks anekdot. Jadi, pembelajaran kita hari ini mengenai tentang teks anekdot. Nah, Miss mau bertanya, siapa yang tahu apa itu pengertian dari teks anekdot? Ada yang tahu? Baiklah, mungkin teks anekdot ini masih sangat jarang didengar oleh kalian. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian teks anekdot. Tolong didengarkan baik-baik dan siapkan catatan-catatan kecil kayak apa nanti yang Miss sampaikan, kalian tidak lupa dan bisa kalian pelajari di rumah. Jadi, teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk mengkritik. Tolong dicatat bahwa di dalam teks anekdot itu mengandung beberapa hal yang sangat penting dan mudah kita pahami. Yang pertama unsur lucu, dan yang kedua di dalamnya mempunyai unsur mengkritik. Nah, di dalam teks anekdot ini biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Siapa di sini yang pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau berbau humor, tetapi di dalamnya ada unsur kritik? Siapa di sini yang pernah membaca teks tersebut? Nah, mungkin secara tidak langsung kalian pernah membaca, namun kalian tidak memperhatikan. Nah, secara tidak langsung kalian sudah pernah membaca teks anekdot. Nah, cerita tersebut disebut dengan teks anekdot atau lebih singkat disebut dengan anekdot. Teks anekdot juga tidak hanya berbentuk cerita,
teks anekdot juga bisa berbentuk dialog antara dua tokoh. Nah, teks anekdot sendiri selain mempunyai atau mengandung unsur lucu atau humor, teks anekdot juga harus mengandung atau memuat amanat, pesan, ataupun kebenaran secara umum. Nah, itulah pengertian singkat tentang teks anekdot. Tolong dicatat ya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang-orang penting. Anak-anak bisa sambil juga dibuka di bukunya ya, dibaca. Di situ sudah lengkap, tapi ibu akan menambahkan pemahaman kalian mengenai ciri-ciri ini. Jadi, di dalam teks anekdot itu pada umumnya menggunakan figur-figur atau orang-orang penting. Contohnya politikus ataupun seperti pemerintah. Yang ketiga yaitu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik dan berbau lelucon tetapi menyindir. Seperti guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan seperti menyindir. Nah, menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial dalam negeri yang sudah menjadi rahasia umum. Baiklah, ciri yang keempat yaitu terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatannya akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Itulah tadi ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke struktur teks anekdot, kita terlebih dahulu harus mengetahui fungsi dari pembuatan dari struktur teks anekdot. Jadi, fungsi pembuatan struktur teks anekdot ini untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai dan juga benar-benar mempunyai bentuk. Nah, selanjutnya, struktur teks anekdot ada 5 macam dan kelima macam struktur ini wajib dimasukkan ketika membuat sebuah teks anekdot. Nah, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Jadi, abstraksi ini ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan seluruh isi teks anekdot supaya pembaca bisa membayangkan maksud dan tujuan dari teks anekdot yang dibaca tersebut. Nah, yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa terjadi sebuah cerita tersebut. Yang ketiga adalah krisis. Krisis di sini merupakan bagian yang menjelaskan bagian pokok dalam sebuah teks ataupun cerita. Yang keempat adalah struktur reaksi. Struktur reaksi berkaitan dengan struktur ketiga yaitu struktur krisis. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi atau berupa penyelesaian masalah yang menggunakan cara-cara yang unik dan berbeda. Nah, selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot, dalam sebuah teks anekdot juga memiliki kaidah teks anekdot ataupun kaidah bahasa teks anekdot. Nah, yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan berbahasa yang kreatif, efektif, atau otorik. Kedua, menulis sesuai struktur yang diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa dengan menggunakan konjungsi. Keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Keenam, memakai kalimat yang berbau perintah atau kalimat suruh. Dan yang terakhir adalah dibuat secara kronologis atau berurut. Nah, itulah tadi pengertian tentang teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, hingga kaidah penulisan teks anekdot. Nah, Miss berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari tadi, dan Miss sangat berharap kalian tidak hanya mempelajari di sekolah, tetapi juga mengulang di sekolah. Nah, itu tadi mengapa tadi Miss menyuruh kalian membuat catatan kecil supaya di rumah kalian bisa mengulangnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Miss akan memberikan satu tugas, yaitu di halaman 44. Tolong dikerjakan, yaitu tentang membuat sebuah teks anekdot dan menentukan
struktur dan ciri-ciri yang ada pada teks anekdot tersebut. Nah, minggu depan tugasnya dikumpulkan. Pembuatan teks anekdotnya nanti tolong diperhatikan tadi yang sudah kita bahas mengenai kaidah-kaidah penulisan teks anekdot tersebut. Harus benar-benar diperhatikan supaya maksud dan tujuan dari pembuatan teks anekdot tersebut tersampaikan kepada pembaca. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Nah, demikianlah video pengajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.